puasa, Bu? Alhamdulillah, bisa lo puasa. Oke, maaf mengganggu waktunya ya, Bu Nisa. Ya. Ini saya mendapatkan tugas dari CGP yaitu modul 3.1 demonstrasi konseptual, itu pengambilan keputusan dari para pemimpin yang di sini dari SD 21 pemimpinnya Bu Nisa sendiri. Saya mulai saja nih Bu Nisa ya. Itu selama ini bagaimana Bu Nisa dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini Bu Ida, selama saya memimpin di sini memang sudah ada beberapa kali yang intinya itu sama dengan yang penyajian kami, yaitu rujukan moral dan sebagainya. Kalau saya mengidentifikasinya itu begini, kalau dilema etika itu kita harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, cuma kita harus memilih salah satu. Rujukan moral itu sendiri seseorang yang harus membuat keputusan antara benar dan salah, sehingga lebih mudah kita mengidentifikasi. Kalau sedangkan yang tadi itu karena perbuatan baik dan perbuatan baik, sehingga kita kadang dilema untuk memilih. Saya Bu Nita yang sudah jenengan alami permasalahan dari kalau kita rujukan moral kan kita sudah tahu Bu Nita ya. Kalau salah mungkin kita akan meninggalkan. Tapi kalau dilema etika kan benar sama benar yang mempunyai kepentingan sama. Apa pernah Bu Nita mengalami dilema etika itu? Ya, pernah. Contohnya mungkin Bu Wida sendiri deh, dalam hal ini berkegiatan di CGP. Padahal pada saat itu di sekolah ada kegiatan KPI. Makanya sebagai kepala sekolah kita harus bisa memilih, memberikan keputusan mana yang harus dilaksanakan. Karena kalau saya orangnya beranggapan CGP lebih penting saat ini untuk panjenengan, makanya saya izinkan kalau panjenengan misalkan ada kegiatan seperti itu. Terus selama ini bagaimana Bu Nita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ibu Ida, dalam hal ini saya ada acuan, yaitu ada langkah-langkah. Misalkan saya akan memutuskan itu, saya akan melaksanakan 7 langkah yang saya susun tadi. Di antaranya yang pertama adalah mengidentifikasikan kepentingan itu dulu. Misalkan begini, seberapa pentingkah kepentingan yang akan saya izinkan tersebut dibanding dengan kepentingan yang lainnya. Yang pertama. Lalu yang kedua adalah saya akan menyimpulkan menginput atau menyimpulkan informasi. Misalkan begini, penjenengan memang betul-betul mendapat tugas dari CGP, kan ada suratnya dan sebagainya. Nah, itu adalah sebagian dari informasi yang relevan, yang mana yang informasi itu nanti bisa saya jadikan acuan untuk mengizinkan. Yang ketiga yaitu mencari solusi alternatif. Di antaranya ada guru pengganti, sehingga di sekolah itu nanti anak-anak tidak dirugikan atau anak-anak tetap ada yang mengajar. Yang keempat adalah mempertimbangkan bukti. Maksudnya bukti surat panjenengan itu tadi kan sudah valid dari kementerian yang bersangkutan, berarti surat itu bisa saya loloskan. Lalu yang kelima adalah pilih dari sejumlah alternatif, yaitu tadi kan sudah ada guru yang menggantikan, berarti saya sudah memilih salah satu alternatif dan bisa menyelesaikan masalah. Yang keenam, mengambil tindakan, yaitu saya mengizinkan panjenengan untuk tetap melaksanakan kegiatan CGP. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu meninjau atau melihat lagi keputusan yang sudah saya buat tadi, itu
sudah benar atau belum, apa keputusan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Berarti kalau saya dengar dari pendapat jenengan tadi itu sesuai yang saya pelajari di modul 3.1 itu Bu Nita itu sudah menggunakan paradigma untuk pengambilan keputusan. Tadi yang saya lihat itu adalah individu lawan kelompok. Ya. Karena individunya saya sendiri, yang kelompok itu kan murid-murid gitu. Ya. Jadi jenengan harus mengambil keputusan yang tidak merugikan di pihak kelompok juga, di pihak individu juga. Serta saya dengar tadi jangka pendek lawan jangka panjang. Karena kan yang akan saya lakukan ini berdampak jangka panjang untuk kesinambungan. Iya. Terus tadi juga saya lihat Bu Rita juga itu menggunakan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan serta melakukan prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu berbasis akhir. Iya. Jadi dari lihat fakta-fakta itu terus dengan memutuskan itu tadi. Iya. Juga rasa kepedulian itu, oke. Karena ada empatinya itu jangan tunjukkan ke diri tersebut. Iya. Biar sama-sama berjalan. Terus, Niki, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Bu Nita selama ini? Langkah-langkahnya itu tadi, 7 langkah tadi yang sudah saya sebutkan, terangkum di situ jawaban saya. Berarti sama tadi ya, Iya. pertanyaan dua tadi. Iya. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Nita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Keputusan yang saya ambil harus memiliki dasar. Di antaranya yang pertama adalah untuk kebaikan orang banyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Karena itu tadi saya itu berempati, mensupport panjenengan agar nantinya kalau panjenengan lulus itu akan bermanfaat untuk panjenengan dan untuk orang lain. Ya. Jadi karena memang ini adalah CGP ini memang dari pusat, jadi kan seperti peraturan yang memang harus dilakukan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini di luar kasus penjaringan bukan. Jadi masih ada lagi kasus yang lain yang mana kasus itu bersifat kadang pribadi juga. Nah, di situ saya ada hal-hal yang katakanlah berkaitan dengan rasa kasihan atau walah yang misalnya itu tadi. Jadi kita dalam mengambil keputusan kadang dilema, kadang susah untuk memutuskan karena itu tadi ada rasa kasihan. Itu yang benar kasihan itu ya. Itu seperti apa Bu? Contoh kasusnya itu? Misalkan begini, ada salah satu teman guru kita yang setiap hari sering terlambat. Nah, itu dia sudah minta maaf ke saya. Memang dia katakanlah otomatis merugikan siswa. Tapi saya mau menjelaskan lagi ke dia bahwa ini sudah kewajiban, ini sudah peraturan. Tapi melihat dia alasannya karena kan itu tadi rumahnya memang sangat jauh dari kota. Terus kendaraan yang dia kendarai kadang juga ada rewelnya. Sehingga saya mau untuk menegakkan itu saya agak sulit. Berarti nggak ini tuh kebenaran, lawan itu tadi Rasa peduli, ya rasa kasihan juga. Terus, apakah Bu Nita memiliki sebuah katakanlah atau jadwal waktu dalam menyelesaikan sebuah dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur seperti apa yang dijalankan Bu Nita? Ya. Kalau kita menyelesaikan masalah, bagi saya itu tidak ada tata kala tertentu atau jadwal tertentu. Karena saya beranggapan kalau itu bisa diselesaikan dalam jangka waktu cepat, saya akan
segera memberi keputusan. Tapi ada beberapa hal yang memang perlu waktu saya untuk mempertimbangkan dan sebagainya. Sehingga juga memerlukan waktu, tidak bisa dalam jangka waktu hari itu selesai. Berarti tergantung dilemanya Ya, ya, Bu, ya. betul, tergantung Berarti, persoalannya. Berarti kan di sini tingkatnya bagaimana? Betul. Jadi tingkatnya itu jadi kan cari faktanya dulu. Jadi nggak iya. langsung mengambil keputusan. Betul. Karena perlu adanya komunikasi itu ya. Iya. Kita. Kemudian adakah seseorang yang membantu Bunita selama ini untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jawaban saya begini, bukan berarti saya sombong. Nah, karena saya bekerja sudah 30 tahun lebih, sehingga kemungkinan besar dilema etika sering saya temui dan saya alami. Sehingga saya hanya berpegangan pada pengalaman yang saya jalani selama ini. Apabila saya tidak pernah kehabisan solusi untuk itu, alhamdulillahnya, karena memang kita bekerja dalam sudah mengalami berbagai macam kejadian-kejadian gitu. Iya, berarti kalau memang dengan belum bisa betul, berarti harus ada musyawarah dulu biasanya itu ya. Baru itu dilakukan. Oke. Kemudian yang terakhir Bunita, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bunita petik dari pengalaman selama jenengan mengambil keputusan dilema tadi? Ya. Dalam mengambil keputusan ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa setiap permasalahan itu kita tidak serta-merta menyelesaikan dengan jadwal yang sama, keputusan yang sama, demikian tidak. Tapi kita harus melihat orang per orang dan permasalahan per permasalahan, sehingga tiap orang dan tiap permasalahan itu membutuhkan treatment tertentu yang saya ambil. Berarti dari saya itu pendekatan personal gitu Iya, ya, betul. untuk lebih dalam lagi menggali Iya. setiap orang permasalahan. Masalah, betul. Oke. Berarti kalau seperti ini tidak dipublikasikan gitu, berarti harus personal dulu. Betul, Oke, iya. oke. Karena kan Face to face. gitu. Oke, tadi banyak pengalaman yang saya ambil dari Bunita dalam mengambil keputusan. Semoga kedepannya saya juga bisa menjadi seperti Bunita. Amin. Iya, amin. Terima kasih Bunita atas Ya. waktu yang diberikan. Ya. Mungkin sampai di sini Bunita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Elis. Waalaikumsalam. Gimana Bu Elis kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Masih puasa Bu? Alhamdulillah sudah bolong tapi masih Oh puasa. gitu ya. Maaf mengganggu gitu. Hari ini saya minta waktunya sebentar karena di sini saya mendapat tugas dari TGP. Saya adalah angkatan 7 dengan tugas modul 3.1 demonstrasi konseptual pengambilan keputusan. Nah di sini Bu Elis sebagai pemimpin bagaimana mengambil keputusan yang ada di sekolah Bu Elis tentang dilema etika. Oke. Saya mulai saja Bu Elis nggih. Selama ini bagaimana Bu Elis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini, untuk mengidentifikasi itu saya biasanya kan mengadakan yang namanya supervisi. Itu supervisinya itu tidak harus satu bulan sekali. Yang penting saya pasti ngobrol sama guru-guru. Nah, dari situlah saya menggali masalah-masalah yang mungkin ada, entah itu di kelas ataupun antar sesama guru sendiri. Saya membiasakan untuk memiliki sikap terbuka satu sama lain. Jadi apapun masalahnya kita diskusikan bersama. Nah, dari situ kan kita bisa melihat, oh ada masalah ini, itu baru saya identifikasi, oh ada masalah ini harus diselesaikan seperti itu. Berarti kalau Bu Elis itu melakukan itu perorangan atau secara bersamaan supervisinya itu? Tergantung kebutuhan. Misalnya kalau saya butuh secara umum ya semuanya. Tapi kalau ada sekiranya masalah yang sekiranya mungkin agak pribadi, tetap saya melakukan supervisi itu secara pribadi. Terus ini selama ini bagaimana Bu Elis
menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang mengandung nilai kebajikan. Nah, begini, ketika saya menemukan masalah itu, saya langsung yang pertama saya cek dulu, cross check dulu. Jadi misalnya ada dua orang yang berkepentingan, saya cross check dulu. Yang pertama ini seperti apa, yang ini seperti apa. Kemudian saya gali dulu, saya analisa dulu. Sebenarnya kasusnya itu di mana, masalahnya di mana. Ketika sudah ditemukan, saya langsung mengecek apakah itu berseberangan dengan peraturan. Kan ada atau tidak. Kadang itu kita harus jeli apakah itu melanggar peraturan atau tidak, seperti itu. Kalau sudah, ya sudah, kita selesaikan bersama-sama, kita ajak komunikasi bareng-bareng. Kalau misalnya memang dua-duanya memang benar, itu ya kita terpaksa harus mencari jalan tengah yang terbaik lah untuk mereka, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Jadi intinya tetap saya menggali dari dua-duanya, kita cari jalan tengah, kita duduk bareng, kita selesaikan bersama, seperti itu. Kalau boleh tahu itu dilema apa sih yang pernah dialami Bu Elis di SD dengan? Saya enggak yakin ya kalau ini masuk ke dilema etika itu yang Bu Ida sebutkan itu tadi. Tapi saya rasa ada pernah kasus itu ada yang satu guru itu yang setiap hari itu izin itu setiap hari izin. Setelah saya gali lah izinnya itu, dia kalau izin di luar jam pelajaran sudahlah, saya nggak masalah. Tapi kalau izinnya di dalam jam pelajaran dan itu terjadi setiap hari, kan lama-lama kan akhirnya kan akan terjadi di siswanya ditinggal seperti itu. Terus itu pernah saya gali, kenapa kok beliaunya ini kok izin terus? Ternyata memang dia punya kewajiban untuk mengantar putra putrinya. Jadi memang ada anaknya beberapa yang masih kecil-kecil diantar. Jadi istrinya nggak bisa menghandle, akhirnya dia terus yang terus akhirnya saya gali, saya tanya bagaimana sekiranya supaya beliaunya ini meninggalkan kelas tapi tidak meninggalkan kelas tapi tidak melupakan kewajiban kepada anak-anak. Jadi itu kan dia kan memang punya tanggung jawab di keluarganya, tapi kan juga di kelas kan juga harus tetap gitu loh ya. Maksud saya tuh tetap saya ajak ngobrol, saya ajak jalan tengahnya seperti apa. Akhirnya saya selesaikan dengan boleh dia setiap hari izin untuk menjemput putra putrinya boleh, tapi dengan syarat harus sudah ketika anak misalnya istirahat atau ketika anak-anak sudah pulang gitu aja. Akhirnya saya memang menggantikan kelasnya itu supaya di kelasnya tidak kosong dan di kelas yang sekiranya bisa pulang yang anak-anak yang lebih awal, seperti itu. Berarti kalau yang saya pelajari di modul 3.1 itu berarti itu Bu, ada paradigma dalam pengambilan keputusan itu individu lawan kelompok. Jadi individu itu gurunya sendiri, kelompoknya itu murid. Nah, individu jadi juga menggunakan itu prinsip pengambilan keputusan rasa kepedulian. Nah, karena kan ya di satu sisi dia ada keluarga jadi dia masih berempati dengan cara bagaimana biar bisa tetap berjalan dengan baik tanpa meninggalkan tanggung jawab dimanapun itu. Karena saya kalau dulu kan pasti ada peraturan Bu dan juga berpatokan dari prinsip yang peraturan juga. Terus Niki, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Elis lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah itu? Langkah-langkahnya itu tadi, yang pertama kita gali dulu permasalahannya apa, kita cross check kembali, kemudian kita hubungkan dengan aturan-aturan yang ada, terus kemudian kita rasakan dulu sebenarnya ini hubungannya dengan apa. Kalau sudah menemukan langkah-langkahnya ya kita sudah ditemukan masalahnya, kita gali sumber pokok masalahnya. Setelah itu kita selesaikan secara bersama-sama. Kita cari jalan tengah yang memang benar-benar itu berguna untuk semuanya dan tidak merugikan salah satunya, pokoknya yang jelas keputusan yang diambil itu sebisa mungkin yang baik untuk semuanya lah, tanpa mengalahkan salah satunya gitu. Berarti ini sudah tahapan ya Bu. Jadi jadi dengan berarti yang pertama itu jenengan deteksi dulu, terus mencari fakta-fakta dulu. Terus dengan
pendekatan komunikasi Ya. secara personal Ya, ya. itu pasti saya lakukan. Ya. Saya kebiasaan ada apa-apapun tuh saya nggak pernah secara umum langsung Ya. itu enggak. Berarti saya langsung pendekatan personal itu yang paling utama karena bagaimanapun juga menurut saya nih Ya. sebagai seorang pemimpin itu memang harus dekat dengan siapapun Ya. supaya mereka nyaman bekerja. Kita juga memberikan contoh itu juga mudah gitu loh, mereka biar tahu bahwa yang paling utama itu adalah komunikasi gitu. Kadang kalau kita publikasi kan kadang merasa tidak nyaman karena gurunya tersebut, nanti kalau pandangannya teman-temannya bagaimana? Kalaupun kita perlu publikasi Bu Ida, kalau saya jalannya tuh tidak pernah tidak pernah menyebut si A, si B, Yeah. tidak. Saya pasti menyebut secara umum. Yeah. Kalau itu memang harus dipublikasikan, ya. Karena untuk Karena kan kebaikan iya, jangka kebaikan panjangnya, dan yeah. efek ke teman-teman yang lain itu biar Yeah. tahu gitu loh. Yeah. Saya secara umum mempublikasikan itu memberitahukan itu secara umum gini-gini nggak secara khusus menyebut si A, si B, tidak. Itu Yeah. saya hindari betul. Oke, Bu. Terus Niki, hal-hal apa yang selama ini Bu Elis lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang efektif yaitu tadi komunikasi sekali lagi. Terus kemudian yang kedua saya juga mencari rujukan-rujukan. Rujukan-rujukan itu baik dari Google lah, saya googling. Rujukan-rujukan itu saya juga merujuk kepada seseorang yang saya anggap lebih senior daripada saya dan sudah punya pengalaman yang banyak. Jadi saya langsung aja, Pak, saya curhat ini, oh iya berarti gini. Tapi apa ya, yang saya putuskan itu pasti saya punya rujukan-rujukan tertentu, tidak murni keputusan saya sendiri pribadi itu tidak, tapi pasti saya rujukannya ya regulasi-regulasi atau mungkin peraturan-peraturan, kemudian rujukan dari orang yang ini memang sangat ngefek gitu loh menurut saya. Saya pandang sebagai orang yang sangat bijak, jadi itu utamanya itu. Berarti jenengan ini menggali pengalaman dari orang yang sudah pernah Sudah mengalami permasalahan lebih ini, dulu, nggih, ya. nggih. Jadi Betul. tidak bisa berkomunikasi Ya. lah, nggih. Terus Niki, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangannya Bu dalam kasus dilema di sekolah ini? Nah, Tantangannya. kalau tantangan bicara tentang tantangan itu pasti ada tantangannya. Namanya hidup sosial itu tantangan yang terbesar menurut saya itu ketika orang yang saya ajak komunikasi itu nggak paham dengan maksud saya. Itu pernah terjadi. Jadi gitu saya mungkin karena memang karakter orangnya, yang kalau bicara itu harus lurus banget. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu yang di luar menurut beliau itu gak pas, itu kita harus, nah itu tantangan terbesar saya itu istilahnya mereka Diajak, lah. angel gitu loh, Diajak kita ajak komunikasi, ngobrol itu angel gitu loh. Jadi karena beliaunya tuh sudah kadung menetepi menurut beliau benar ini. Ketika saya ajak komunikasi, saya ajak itu rodo angel dan nuwun sewu karena usia juga Senior, gitu. ya beliaunya itu lebih senior, jadi Ya. saya terpaksa harus menggunakan etika selaku junior seperti apa. Meskipun saya pimpinan di sini, saya tetap menghormati beliau yang saya ajak komunikasi itu. Itu tantangan terbesar saya itu. Jadi kalau yang senior itu lakukan, jadi kan tahu sendiri lah. Kadang kan kita padahal sudah mengambil keputusan, Ibu, kita sudah melakukan tahap-tahapan, sudah fix lah menurut kita kadang, tapi di pikiran orang lain belum pasti benar. Ya, itu loh. Seperti itu. Kadang ya namanya juga orang banyak ya. Jadi ya Mas, kita sudah berusaha semaksimal mungkin membuat keputusan, tapi tetap ada yang tidak menerima, meskipun tetap melakukan, tapi mungkin ada di hatinya. Itu yang saya tuh tantangannya tuh betul ya itu. Kadang gini kebumikan, padahal kita kadang sudah mengambil keputusan, tapi setelah kita mengambil itu kadang kita juga masih berpikir bener gak ya, kadang kita juga masih dilema di hati kita Bener kok ya keputusan. Nah, gitu itu biasa masih ada seperti itu. Terus ini Bu, apakah Bu Elis memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu, dan bagaimana bentuk prosedur seperti yang Anda dengan lakukan? Kalau jadwal tertentu saya tidak punya, tetapi saya tetap melihat konteks dan masalahnya. Kalau memang masalah itu memang harus segera diselesaikan, ya saat itu juga kita selesaikan. Tetapi ketika masalah itu masih bisa kita selesaikan dalam jangka waktu beberapa saat,
saya memanfaatkan waktu itu untuk menganalisa dulu, menggali rujukan-rujukan tertentu, baru kita selesaikan. Jadi intinya tetap tergantung masalahnya apa. Jadi kalau masalahnya memang urgent, harus segera kita selesaikan saat itu juga. Entah bagaimana caranya, yang penting kita selesaikan saat itu juga. Dengan cara yang prosedur-prosedur yang sekiranya tidak melibatkan perasaan orang itu jadi nggak enak gitu loh. Jadi sebisa mungkin saya berada di tengah-tengah betul. Jangan sampai kelihatan betul kalau saya membela si A, membela si B, itu tidak. Jadi memang harus, kalau masalahnya urgent harus selesai saat itu juga. Tapi kalau masih bisa nanti ditolerir ya dulu. Berarti tergantung kasusnya ya, betul. betul. Mana yang memang harus diselesaikan. Karena kan kadang kalau kita nggak terlalu terburu-buru, nanti efeknya itu ya Bu ya ke belakangnya. Karena kan fakta omongan orang itu belum pasti benar 100%. Nah, ya itu kita yang harus menggali sendiri, harus digali sendiri. Tambah menjadi pemimpin itu kan harus netral. Itu harus kita jaga, harus netral. Oke. Terus Niki, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Elis dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, tadi sudah saya ceritakan juga karena memang saya punya rujukan, dan rujukan saya tidak hanya satu. Kebetulan alhamdulillah saya tuh dekat dengan senior kepala sekolah yang senior. Jadi saya sering lah ngobrol dengan beliau, menggali pengalaman beliau kalau menyelesaikan kasus itu seperti apa. Saya memang selalu, kalau memang masih ada waktu, saya tuh selalu menyempatkan diri untuk bertanya. Saya tuh menjaga, karena khawatir salah langkah. namanya masih baru kan, seperti cari pengalaman supaya tidak salah langkah. Itu memang ada. Saya memang punya, dan itu meski selalu jadi rujukan saya yang utama. Jadi kalau sudah beliau bilang gini-gini, oh ya mesti langsung saya eksekusi gitu. Berarti kalau saya lihat dari jenengan itu dari pengalaman sendiri juga, dari pengalaman orang lain juga, dan jenengan mencari fakta itu juga. Berarti Niki Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bu Elis petik dari pengalaman Bu Elis dalam mengambil keputusan selama ini dilema etika tadi? Ya, pelajaran yang bisa diambil yaitu kalau menurut saya apapun masalahnya itu pasti ada solusinya. Tetapi dalam menyelesaikan solusi itu tentunya kita harus mencari fakta-fakta dulu. Itu yang paling penting itu. Jadi tidak hanya sekedar menyelesaikan suatu masalah, tapi kita cross check. Nah, itu yang paling berharga bagi saya. Jadi setelah itu juga komunikasi juga penting. Jadi semuanya penting Bu Ida. Cuma yang paling utama, saya tuh selalu mengutamakan komunikasi. Itu yang paling utama menurut saya loh. Karena apa? Segala sesuatu itu kalau kita tidak komunikasikan secara bersama-sama itu tidak akan selesai gitu. Saya pokoknya itulah yang paling penting gitu. Apapun itu dikomunikasikan. Tentunya komunikasi tidak sembarang komunikasi. Karena terkadang kita tahu sendiri kalau komunikasi kepada orang yang tidak tepat, terkadang malah membuat masalah semakin besar gitu. Aja saya sendiri sebagai pribadi Bu Guru kok dipanggil kepala sekolah nih apa iki? Pasti ada kesempatan nggak selalu seperti itu. Jadi komunikasi itu harus yang efektif dan kira-kira bisa menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang yang saya ajak komunikasi itu memang yang sekiranya berhubungan dengan masalah itu dan memang efek. Kan nggak ada gunanya juga kita komunikasi ke semua orang gitu loh. Jadi tetap kita pilih-pilih yang sekiranya berhubungan dengan masalah itu. Berarti jenengan sudah juga melakukan coaching itu tadi ya Bu ya, dengan pendekatan komunikasi coaching. Disarankan biasanya kalau bisa itu yang mengambil keputusan itu yang tidak berpihak, yang semua sama-sama tidak itu. Pembelajaran yang utama tetap komunikasi. Karena kan semua berpihak pada murid juga. Nanti kalau gimana salah satu gurunya kan nanti berefek ke kelas biasanya, nanti takutnya seperti itu. Jadi yang penting itu yang paling utama tentang anak-anak ya, yang paling utama. Yang penting kepentingan anak-anak itu betul. Yang lainnya kan bisa kita ikuti belakangan gitu. Terima kasih Bu, menarik pembicaraan hari ini. Saya banyak belajar dari Bu Elis. Semoga kedepannya saya bisa kayak Bu Elis juga. Amin. Berbagi ilmu ya Bu. Terima kasih Bu Ida sudah mempercayakan tugas ini kepada saya. Kalau saya lihat jenengan sudah, yang saya pelajarin itu sudah ada prinsip dalam pengambil keputusan, paradigmanya ada, dan
ada tahapan-tahapan untuk mengambil keputusan, tidak serta-merta langsung gitu diselesaikan secara langsung, tapi Jeda juga harus menggali informasi terlebih dahulu. Terima kasih Bu Elis waktu yang diberikan kepada saya hari ini. Berarti saya undur diri dulu Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Lida. Selamat pagi. Gimana Bu keadaannya hari ini? Alhamdulillah, tapi ini agak batuk. Agak batuk ya Bu ya. Masih puasa ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf Ibu hari ini mengganggu waktunya panjenengan. Tidak apa. Oke, di sini saya dapat tugas dari CGP untuk mewawancarai Bu Lilis sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan untuk tugas saya demonstrasi konseptual modul 3.1. Langsung saja deh Bu Lilis nggih. Selama ini Bu Lilis bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini ya saya lakukan ya diamati kesehariannya yang ada di sekolah. Setelah saya lakukan pengamatan, saya kaitkan dengan pengertian dari dilema etika itu sendiri, ya ini masuk yang mana, dilema etika atau yang mana, itu yang saya lakukan juga. Kalau boleh tahu sih Bu Lilis, yang kasus apa sih yang dengan pernah alami yang ada di sekolah kalian? Yang pernah saya alami apa ya? Mungkin pendapat guru ya. Tujuannya sebenarnya baik, sama-sama baik. Misal antara guru olahraga dengan guru kelas itu setiap orang kan punya triknya sendiri ya dalam mengajar. Nah, tapi kadang ada ketidakcocokan menurut yang satu ini seperti itu kurang cocok, tapi pada intinya tujuan mereka mengajar itu sebenarnya baik, cuman butuh dikomunikasikan seperti itu. Oke. Niki, selama ini bagaimana Bu Lilis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seperti yang saya contohkan tadi ya, berarti biasanya saya melakukan musyawarah dengan teman-teman karena saya tahu mereka juga punya kompetensi yang bagus, sehingga saya butuh sumbangsih pemikiran dari mereka. Karena kita tahu kalau hanya pikiran satu orang dengan banyak kepala kan hasilnya pasti akan Berarti musyawarah, saya melakukan musyawarah. Kemudian kalau memang ada kasus, biasanya saya melakukan pendekatan secara personal dulu, maunya kemana, sebenarnya niatannya seperti apa. Barangkali ada miskomunikasi sehingga menimbulkan reaksi yang berbeda dari temannya, sehingga itu tadi saya akan komunikasi secara pribadi, kemudian musyawarah, dan tentunya saya memberikan keteladanan kepada teman-teman. Berarti ada tahapannya ya Bu ya untuk menyelesaikannya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Nah, yang saya lakukan biasanya saya awali dengan saya amati dulu. Saya tidak langsung ngecek oh ini benar, oh ini salah. Saya amati dulu. Setelah saya lakukan pengamatan, saya coret-coret identifikasi lah intinya bagaimana kasusnya ini seperti apa. Kemudian saya bandingkan juga dengan peraturan yang ada sehingga nanti arahnya dibawa kemana. Kalau sudah seperti itu saya lakukan. Kembali lagi tadi saya ajak komunikasi secara personal dulu. Kemudian kalau sudah nanti saya komunikasi secara pastikan dengan teman-teman, musyawarah bersama. Kemudian kita cari solusi bersama sehingga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Berarti jalan itu yang pengambilan keputusan sudah sama seperti yang saya pelajari di modul 3.1 itu ada berbasis peraturan juga dengan angka, terus berbasis hasil akhir dari dengan mengidentifikasi tadi gitu, sama rasa kepedulian. Jadi juga menunjukkan rasa empati bahwa tidak langsung menyalahkan. Oh iya, belum tentu kan sebenarnya kadang itu niatnya sudah baik, cuman eksekusinya kadang yang berbeda. Kadang kan kita berpikir apakah keputusan kita ini sudah benar, menurut kita sudah, tapi kadang orang lain kan belum bisa Kadang itu musyawarah juga, barangkali ada yang kelewat dari saya, teman-teman yang menyempurnakan. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Balik lagi main perasaan juga, tidak mungkin sama-sama tuanya, nggak mungkin dimarahin di depan
orang banyak, maka perlu ngobrol pribadi. Jadi ngobrol pribadi, personal, kemudian musyawarah itu yang saya kira paling efektif menurut saya. Karena seperti ini nanti kan ada apa ini jangka pendek lawan jangka panjang ya Bu. Iya, Takutnya iya. nanti di belakangnya Brutal dan ya. sebagainya. Kadang kan kita apa ya, rasa kepeduliannya juga rasa Takutnya terbuka mereka tidak tersinggung kalau bisa kita langsung ngejudge Pak jangan begini, misal tujuan kita sebenarnya baik, tapi ketika kita melakukan secara frontal, ketika masalah terjadi kita langsung ngejudge begitu, saya kira kok kurang etis menurut saya. Apakah menurut Bu Lilis memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau bentuk prosedur seperti apa yang Bu Lilis jalankan? Saya tidak mungkin langsung judge di tempat Bu, itu efeknya nanti akan luar biasa kurang baiknya, sehingga ya diamati, kalau perlu saya catat biar saya tidak lupa, sehingga setelah itu baru kita melakukan tahapan-tahapan untuk menyelesaikan kasus itu. Terus tantangannya Bu, dalam pengambilan keputusan itu tadi dalam dilema etika? Tantangannya agar masalah selesai tapi yang bersangkutan tidak tersinggung. Tantangannya di situ, agar yang bersangkutan tidak tersinggung tapi mau berubah dan mau menyadari oh ini kurang tepat, hingga harus main hati ya di situ. Oke, seperti itu tantangannya. Berarti ini sepertinya ini kayak kasusnya itu dari pembelajaran ya Bu ya? Iya, iya, dari pembelajaran ke anak, iya, cara pengajarannya. iya, gitu. betul sekali. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lilis dalam mengambil keputusan dalam dilema etika? Secara spesifik seseorang tidak ya Bu, tapi saya biasanya komunikasi dengan teman-teman yang lain yang saya kira oh masalah seperti ini saya cocoknya ngomong dengan yang ini, sehingga mereka bisa ngasih masukan oh begini begitu. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua kita carilah pengalaman kita terdahulu, barangkali pernah menemui kasus yang sama, cara yang digunakan sudah ada kita terdahulu, itu mungkin bisa dipakai lagi. Selain itu ya tadi lagi balik musyawarah itu luar biasa menurut saya. Berarti yang dilakukan itu mensurvei dulu, Ya. terus mencari fakta-fakta yang Terus peraturannya benar. nanti harusnya seperti apa dengan kejadian seperti ini begitu. Oh, Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik pengalaman Anda untuk mengambil keputusan dalam dilema etika? Menurut saya dengan adanya sebuah kasus itu pembelajaran sendiri untuk saya sebagai pribadi, belajar semakin terbuka, membuka wawasan, oh ada seperti ini, saya harus seperti itu, kemudian memberikan manfaat tersendiri ke saya lah intinya. Dengan adanya kasus kita bisa membuka wawasan, kita belajar lagi, sehingga apa yang kita hadapi ke depannya bisa menjadi solusi yang semakin baik. Jadi ini kalau saya kasih Bu Lilis itu sudah sesuai dengan modul yang saya pelajari. Ada 3 prinsip, ada paradigma yang diambil sama 9 tahapan itu tadi untuk mengambil keputusan. Oke, Bu Lilis terima kasih sudah berbagi pengalaman kepada saya. Sama-sama Saya banyak belajar dari Bu Lilis. Sama-sama belajar dan juga belajar dari penjenengan yang itu gitu. Waduh, begitu. Terima kasih, semoga Bu Lilis selalu sehat. Sukses untuk sekolahnya di Bu Lilis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.